Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Suci. Kali ini kita akan membahas mengenai biologi populasi. Nah, topik yang akan kita bahas yaitu seputar PCR atau yang memiliki kepanjangan polymerase chain reaction. Nah, teman-teman biasanya mendengar PCR itu di mana sih? Waktu lagi tes PCR COVID ya. Nah, sekarang PCR itu apa dan bagaimana serta tahapannya? Mari kita bahas satu persatu, oke? Nah, yang pertama mengenai pengertian PCR. Polymerase chain reaction merupakan suatu teknik perbanyakan atau indikasi potongan DNA yang dibatasi oleh dua buah primer. Jadi primernya ada dua jenisnya, yang forward dan reverse. Tujuan PCR itu sendiri adalah untuk mendapatkan salinan DNA yang digunakan untuk proses identifikasi selanjutnya. Kenapa kita menggunakan PCR? Karena PCR ini memiliki beberapa kelebihan, teman-teman. Yang pertama, dia cepat dan mudah. Yang kedua, harganya tidak mahal. Dan yang ketiga, menghasilkan potongan salinan DNA yang lebih baik. Seperti itu. Kalau kekurangannya sendiri apa? Nah, kekurangan PCR ini tergantung dari primer yang digunakan gitu ya. Oke, selanjutnya tahapan untuk melakukan PCR dibagi menjadi beberapa tahap, tapi sebelumnya aku mau ngejelasin alat dan bahan yang diperlukan dulu. Jadi kita menggunakan 3 buah pipet, ukurannya ada 200 mikroliter, 100 mikroliter, 2 buah. Lalu ada primer, ada H2O di centrifuge, kemudian bahan-bahan PCR-nya ada H2O, ada PAQ, ada primer, ada sampel, dan selanjutnya kita ada melakukan penyisiran primer, lalu di konteks, kemudian di centrifuge, lalu masukkan bahan tutup, masukkan sampel, lalu di centrifuge kembali. Nah, kita harus memastikan bahwa di dalam sampel tidak ada gelembung. Jika masih ada, maka kita melakukan centrifuge kembali. Lalu selanjutnya kita gunakan mesin PCR dengan suhu dan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini dia ada beberapa tahap ya. Ada predenaturasi. Predenaturasi merupakan tahap persiapan sebelum memulai tahap denaturasi. Denaturasi sendiri adalah tahap di mana terjadi pemisahan rantai DNA. Yang tadinya DNA itu double helix menjadi pita tunggal gitu. Selanjutnya dari denaturasi ada namanya proses annealing. Annealing ini merupakan proses penempelan primer yang akan memulai proses replikasi DNA. Lalu selanjutnya ada elongasi. Elongasi di sini merupakan proses replikasi DNA atau perpanjangan DNA terus-menerus hingga batas tertentu gitu. Lalu selanjutnya ada pasca elongasi. Di sini tahap sesudah proses elongasi atau replikasi DNA. Dan yang terakhir kita ada tahap penyimpanan. Besar ya. Di proses annealingnya dia memerlukan suhu 54 derajat, sedangkan di 16 sRNA itu hanya 46 derajat annealingnya. Kenapa bisa begitu? Karena rantai DNA COE ini lebih panjang sehingga akan mempengaruhi terhadap primer yang digunakan dan proses pemisahan yang dilakukan oleh primer tersebut. PCR dan modifikasinya. Ada real time PCR atau qPCR, quantitative real time polymerase. PCR yang digunakan untuk pengukuran berulang dari hasil produk PCR. Lalu ada reverse transkriptase polymerase chain reaction atau disingkat RT-PCR. Untuk state PCR, di mana PCR multiplex PCR, PCR ELISA, dan touchdown PCR. Kita barusan mengenai materi PCR. Mungkin hanya sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.